Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan mempersembahkan sedikit video sebagai pemenuhan ujian tengah semester metodologi studi Islam Stainu Purworejo. Jangan lupa like dan subscribe ya. Globalisasi dan Islam. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu keadaan di mana sudah tidak ada lagi batas-batas teritorial antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara tanah air yang satu dengan tanah air yang lain, antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Mengapa bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan adanya perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi yang cukup pesat. Adakah dampaknya? Tentu ada. Globalisasi berdampak besar di berbagai bidang, di antaranya yang pertama bidang ekonomi. Dua, bidang politik. Tiga, sosial budaya. Empat, transportasi. Lima, informasi dan komunikasi. Enam, pendidikan. 7. Pertahanan dan keamanan. 8. Agama. Berbicara tentang agama, khususnya agama Islam, globalisasi telah banyak mempengaruhi generasi muda, terutama di negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Islam dan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ada pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif. Dampak positif terhadap Islam. Yang pertama, informasi dan juga berita tentang agama akan semakin mudah diakses melalui internet. Yang kedua, penyebaran agama atau syiar agama dapat dilakukan dengan mudah menggunakan media online. Dampak negatif bagi Islam. Yang pertama, umat beragama bisa mengalami pergeseran identitas yang disebabkan pengaruh informasi media massa, televisi, atau radio. Yang kedua, penggunaan ayat-ayat suci dalam suatu agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Apakah globalisasi bertentangan dengan Islam? Secara konsepsional, globalisasi tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Islam sejalan dengan globalisasi. Konsep globalisasi telah lebih dulu ada dalam Islam, karena Islam adalah ajaran yang universal. Hanya saja dalam implementasinya, globalisasi cenderung menjadi pemaksaan hegemoni dunia barat
terhadap dunia non-barat, sehingga perlu kehati-hatian dalam mencermati dan menghadapinya. Lalu, bagaimana sikap umat Islam? Ada beberapa sikap umat Islam terhadap globalisasi. Yang pertama, kelompok yang menerima secara mutlak. Kelompok ini disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa mereka mengikuti cara-cara dan ajaran umat lain sejengkal demi sejengkal, sehingga apabila umat lain itu masuk lubang biawak, mereka juga akan mengikutinya. Inilah sikap para penyeru westernisasi yang berlebihan di dunia Islam. Yang kedua, kelompok yang menolak globalisasi. Kelompok ini menjauhi setiap hal-hal baru, tidak peduli dengan dunia pemikiran, ekonomi, politik, dan sejenisnya. Selain kelompok ini juga terdapat kelompok lain yang kerap disebut kelompok fundamentalis. Yang terakhir, kelompok pertengahan atau moderat. Kelompok ini menyikapi globalisasi secara proporsional. Inilah sikap yang baik sebagai teladan, sebagai jalan tuntunan Islam yang moderat. Inilah sikap orang beriman yang berwawasan luas dan terbuka, bangga dengan identitasnya, paham tentang risalahnya, dan memegang teguh orisinalitasnya. Kelompok ini tidak menghindari hal-hal yang baru dan tidak pula menerima secara berlebihan. Nah, dalam hal ini kita tentu dapat memilah dan memilih mana yang dianggap baik dan sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekian persembahan video dari saya, Dwi Muhammad Rohim. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Saya akhiri, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.